Bab 222 Kelicikan Chang Mo. Xiao Yuan terbang ke arah Chang Mo dan melewati dua bayangannya. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan menebasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata Xiao Yuan melakukan 8 gaya pedang. Namun tebasan pedangnya hanya sedikit menggores tubuh Chang Mo. Sisik di tubuh Chang Mo sangat kuat. Namun hal ini cukup memberikan rasa sakit untuknya. Ark. Chang Mo mengerang kesakitan dan matanya merah seperti darah. Peningkatan kekuatan dari Xiao Yuan setelah memiliki armor jiwa membuat Chang Mo tidak dapat melawan. Membiarkan Xiao Yuan hidup waktu itu adalah sebuah kesalahan besar. Siapa yang menyangka kekuatannya akan tumbuh ke tingkat mengerikan seperti sekarang dalam waktu yang singkat. Instingnya mengatakan bahwa dia harus segera lari. Kalau tidak dia akan mati di bawah penindasan kekuatan Xiao Yuan. Setidaknya dia harus memanggil kedua tetua lainnya dan meminta mereka untuk bertarung bersama. Hei, kenapa kau tidak menyerang lagi? Apakah kau sudah kehilangan semangat? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Chang Mo memegang tombaknya dan tersenyum licik. Matilah. Tombak di tangannya mulai berdengung dan Chang Mo bergerak dengan cepat. Dia muncul di belakang Xiao Yuan dan mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Xiao Yuan memutar tubuhnya dan mengayunkan pedangnya. Tombak dan pedang saling berbenturan dan suara retakan terdengar sangat keras. Tombak milik Chang Mo hancur di bawah keganasan pedang Dewa Petir dan membuat Chang Mo terlempar jauh ke bawah. Darah menyembur dari mulutnya dan Chang Mo segera menstabilkan dirinya dan terbang ke arah pintu masuk Sekte Langit. Sejak awal dia tidak berharap untuk menang dalam beradu kekuatan. Chang Mo hanya ingin memanfaatkan Xiao Yuan dan sedikit mengambil resiko demi pergi ke arah targetnya dengan aman. Alasan Xiao Yuan berada di tempat ini pasti karena keberadaan mereka. Jadi Chang Mo akan menggunakan mereka demi lolos dari Xiao Yuan. Sialan. Xiao Yuan yang menyadari niat Chang Mo bergegas mengejarnya. Terlambat. Chang Mo melemparkan sebuah plat arai di atas Sekte Langit dan segera berbalik pergi. Pilihlah. Menyelamatkan mereka atau mengabaikan hidup mereka demi mengejarku. Xiao Yuan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Sekte Langit dan mengutuk Chang Mo di dalam hatinya. Plat arai di atas langit mulai berdengung dan ratusan ki tombak jatuh seperti hujan yang mengarah langsung ke Sekte Langit. Liu Zi dan yang lainnya merasakan kengerian dari ki tombak ini. Jika hal ini sampai kepada mereka maka bukan hanya Sekte Langit akan sepenuhnya hancur. Namun orang-orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah akan mati di bawah ki tombak yang ganas ini. Xiao Yuan mendesak sumber ki origin miliknya dan meninju ke depan. Api emas mulai menyembur dari tinjunya seperti sebuah tornado yang menghancurkan semua ki tombak. Xiao Yuan mendarat di dekat mereka dan tanpa pikir panjang dia mengirim mereka ke dunia liontin emas. Segera dia juga memasukkan para murid dan orang-orang yang selamat untuk menyusul mereka bertiga. Kali ini Chang Mo berhasil pergi dan takutnya dia akan meminta bantuan dari rekannya. Takutnya kultivator tingkat origin mereka akan bergerak dan sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang tinggi dan mencari lokasi yang aman. Xiao Yuan berhenti di sebuah jurang dan segera dia masuk ke dalam dunia liontin emas. Hong Xian yang melihat kemunculan Xiao Yuan berlari ke arahnya dan berkata, "Di mana ini?" Xiao Yuan duduk di tanah dan nafasnya sedikit berat. Singkatnya dunia ini dalam kendaliku dan akulah pemiliknya. Kalian bisa memulihkan diri terlebih dahulu. Bajingan itu kabur dan kita akan bersembunyi dari mereka untuk sementara waktu. Liu Zi dan Dong Bai merasa tidak enak dengan hal ini. Jika bukan karena Xiao Yuan melindungi semua orang,
Seharusnya dia akan menang melawan monster bernama Chang Mo itu. Maafkan kami karena mengganggu. Jika bukan karena kami mungkin kau sudah berhasil membunuhnya, kata Liu Zi dengan jujur. Aku sudah berjanji kepada Lei Yunting dan Kailin untuk membawa kalian denganku. Terlebih kita adalah keluarga dan sudah sewajarnya aku melindungi kalian, kata Xiao Yuan dengan jujur. Hong Xian sendiri tidak senang namun dia tidak bisa menyangkal hubungan putrinya dengan Xiao Yuan. Apa yang sekarang bisa dia harapkan? Dia sudah menerima banyak hal dan dendam putranya bahkan sudah dibalaskan oleh Xiao Yuan. Liu Zi mengangguk dan berpikir kalau apa yang dipikirannya sama sekali tidak salah. Pria ini sangat layak untuk bersama Lei Yunting. Lalu apakah mereka sudah bertemu dengan Xiao Rong? Tanya Liu Zi dengan penasaran. Untuk bertemu masih belum karena waktunya terlalu sedikit. Namun ayah dan ibu sudah tahu bahwa aku memiliki mereka. Sekarang mereka dilindungi salah satu bawahanku yang berada di tingkat origin. Keselamatan mereka akan terjamin, kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Episode sebelumnya. Bab 221 selesaikan pertarungan. Episode berikutnya. Bab 223 numpang. 223 numpang. Di sisi lain Chang Mo terbang untuk waktu yang lama dan tidak berani mengambil waktu istirahat. Dia takut bahwa Xiao Yuan akan mengejarnya dan itu akan menjadi akhir baginya. Chang Mo sudah dekat dan jatuh di depan Zhao Wei dan Jie Chen. Ark, bantu aku. Zhao Wei dan Jie Chen sangat terkejut melihat kondisi Chang Mo yang babak belur. Mereka melihat luka tebasan pedang dan untungnya itu tidak terlalu dalam. Kau pergi untuk membereskan tikus. Kenapa kau bisa sampai dalam kondisi ini? Kau benar-benar sangat memalukan, kata Jie Chen dengan jijik. Katakan kepada kami, orang macam apa yang membuatmu sampai tidak berdaya melawannya? Tanya Zhao Wei dengan penasaran. Chang Mo dengan panik berkata, keluarga Xiao. Xiao Yuan ada di sini. Jie Chen dan Zhao Wei saling memandang dan ekspresi mereka penuh keterkejutan. Apa yang membuat orang seperti Xiao Yuan datang kemari dan bagaimana mungkin Chang Mo dibuat dalam kondisi yang menyedihkan? Mengejarnya sekarang pasti sudah terlambat. Dia bukanlah orang bodoh yang akan diam menunggu kematiannya, kata Zhao Wei dengan jujur. Lalu, apakah tetua Zhao Wei ingin mengabaikan hal ini begitu saja? Teriak Chang Mo dengan marah. Mengabaikan? Zhao Wei tersenyum dan berkata dengan jijik, akan ada waktu untuk membalasnya. Aku mengutamakan tugasku terlebih dahulu daripada bertindak bodoh. Lebih baik kau diam di tempat dan pulihkan lukamu. Jika ketua tahu bahwa kau kalah oleh seorang bocah maka nasibmu akan berakhir dengan menyedihkan. Chang Mo mengerutkan keningnya dan tidak berkomentar apapun. Lebih baik untuk tidak menambah masalah baru bagi dirinya. Temperamen dari ketua sangatlah ganas dan membuatnya marah sama saja mencari kematian. Waktu berlalu selama 1 bulan dan Xiao Yuan memutuskan pergi dan menyeberangi lautan demi menuju benua Zien. Perjalanannya cukup lancar dan sepertinya Chang Mo tidak berniat untuk mengejarnya. Tidak jauh darinya Xiao Yuan melihat sebuah kapal sederhana. Tanpa pikir panjang dia segera pergi ke kapal itu dan memutuskan untuk beristirahat. Semua orang yang berada di dalam kapal menjadi waspada dan mengambil senjata mereka. Seorang wanita maju dan mengarahkan ujung pedangnya ke arah Xiao Yuan. Siapa kau dan kenapa naik ke kapal ini seenaknya? Tanya wanita itu dengan dingin. Nona bisa memanggil saya Yuan. Aku sudah terbang untuk waktu yang lama dan tidak menemukan pulau. Aku meminta izin untuk beristirahat sebentar sebelum kembali melanjutkan perjalanan, kata Xiao Yuan dengan sopan.
Oh, apakah Tuan Yuan berasal dari benua Tianxuan? Tidak heran jika Tuan memaksakan diri untuk menyeberang. Perkenalkan, kami berasal dari benua Zien Sekte Embun. Lan He, kami di sini untuk menangkap bis dan Tuan Yuan bisa beristirahat di sini. Lan He terlihat sangat ramah dan tidak menunjukkan tanda permusuhan. Bis apa yang sedang dicari Nona Lan He di tempat berbahaya seperti ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Ini adalah bisnis kami. Tentunya ikan air dalam akan sangat mahal jika dijual. Tuan Yuan bisa beristirahat sebentar dan tidak jauh lagi Tuan akan sampai di daratan pinggiran benua Zien. Kata Lan He dengan jujur. Kalau begitu terima kasih atas kebaikan Nona Lan He. Xiao Yuan berterima kasih dengan tulus dan duduk di pojokan. Xiao Yuan tidak ingin mengekspos dirinya dan menimbulkan keributan. Terlebih Lan He tidak memiliki niat buruk dan terlihat sangat ramah. Jadi dia bisa tetap tenang memulihkan dirinya sebelum melanjutkan perjalanan. Lan He kembali ke ruangannya dan seorang pria masuk dan berkata, "Nona, kenapa Anda menerima orang yang mencurigakan itu? Jangan bertindak bodoh." Walaupun kultivasinya disembunyikan, namun setidaknya pemuda itu adalah seorang ahli tingkat penciptaan. Untuk menyeberang sampai kemari merupakan sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh kultivator tingkat penciptaan biasa. Lan He melanjutkan. Karena dia hanya ingin beristirahat sebentar maka bukan masalah besar untuk membiarkannya. Karena dia berasal dari benua Tianxuan, bukankah lebih baik merekrutnya masuk ke Sekte Embun? Nona akan mendapatkan banyak hadiah dari sekte jika merekrut salah seorang ahli tingkat penciptaan. Kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Lan He tersenyum dan berkata, "Kau benar. Kita sudah menangkap banyak ikan air dalam dan sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Perintahkan semua orang mengarahkan kapal ini ke daratan. Kita akan kembali ke Sekte Embun." "Baik, Nona." Pria itu bergegas keluar dan segera menjalan kapal. Walaupun Sekte Embun hanyalah kekuatan kecil, namun jika mereka bisa merekrut pria ini untuk masuk bersama akan memberikan manfaat peningkatan kekuatan untuk Sekte Embun. Terlebih dia berasal dari benua Tianxuan yang baru saja mengalami bencana. Usianya juga terlihat lebih muda darinya. Merupakan sebuah berkah jika pria ini bergabung dengan Sekte Embun. Episode sebelumnya. Bab 222 Kelicikan Changmo. Episode berikutnya. Bab 224 Iblis. 24 Iblis. Setelah beberapa waktu pria itu kembali lagi untuk menemui Lan He. "Nona." Pria itu sudah tidak ada di tempatnya saat ini. Lan He sedikit terkejut dan berkata, "Apa? Kapan dia pergi?" "Tidak ada yang tahu kapan dia pergi," jawab pria itu dengan jujur. Boom. Tiba-tiba terdengar ledakan besar dari dalam air dan menciptakan ombak yang besar. Air laut berubah menjadi merah darah dan mayat seekor bis yang besar mengambang di sana. Semua orang yang melihat hal ini merasakan kengerian dan buru-buru pergi. Setidaknya bis ini berada di tingkat penciptaan lapisan kedua dan baru saja melakukan pertarungan. Lan He tidak berani meresikokan dirinya untuk tetap tinggal. Sangat jarang melihat bis kuat muncul di dasar air. Xiao Yuan berada di dalam air dan Bing berada di sampingnya. Pedang di tangannya dipenuhi dengan darah bis dan pelindung ki yang menyelimuti tubuhnya membuatnya dapat bergerak dengan bebas di dalam air. Alasan mengapa Xiao Yuan melakukan tindakan ini karena Bing merasakan sesuatu keanehan yang ada di kedalaman laut ini. Terlebih liontin emas menunjukkan reaksi dan kemungkinan terdapat sesuatu yang sangat berguna untuknya.
Xiao Yuan masuk jauh lebih dalam dan melihat banyak bis yang bergerak ke arahnya seolah berniat menghentikannya. Xiao Yuan mengayunkan pedang Dewa Petir dan petir emas mulai menyambar ke segala arah. Di dalam air petir emas memberikannya keuntungan dan membuatnya semakin kuat. Walaupun pertahanan bis itu cukup kuat namun petir emas dapat membuat mereka terluka dan lumpuh untuk sementara waktu. Xiao Yuan memotong mereka semua dengan mudah dan darah mulai bercampur dengan air. Namun semakin banyak darah maka akan memancing banyak bis lain untuk mendekat dan Xiao Yuan segera pergi dari tempat itu. Di sana, Bing pergi ke satu arah dan Xiao Yuan mengikutinya dari belakang. Bing berhenti di depan sebuah celah tebing bawah air dan di sana terdapat penghalang yang tak terlihat. Bing membuka mulutnya dan memakan energi dari penghalang. Setelah beberapa waktu akhirnya Bing selesai dan meminta Xiao Yuan untuk segera masuk. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan dan Bing segera masuk ke dalam ark. Saat ini mereka melewati celah tempat itu sudah tidak dipenuhi air. Namun aura di tempat itu sangat ganas dan dapat mempengaruhi kesadaran manusia. Gawat! Ini adalah aura kematian dari ras iblis. Kemungkinan tempat ini adalah makam dari ras iblis yang sudah mati sampai meninggalkan sesuatu yang mengerikan ini. Lindungi dirimu dengan Qi dan jangan sampai kau menyerap aura ini, kata Bing dengan cemas. Namun hal ini sama sekali tidak berpengaruh bagi Xiao Yuan dan Bing menatapnya dengan terkejut. Dia melupakan sesuatu yang penting dan sepertinya peringatannya sama sekali tidak berguna. Akar spiritual emas menyerap aura kematian dalam jumlah yang besar dan menetralkannya di dalam tubuh Xiao Yuan. Bisa dikatakan bahwa tempat ini memang sangat berbahaya. Namun bagi Xiao Yuan tempat ini adalah tempat yang paling cocok baginya untuk berlatih. Kau bilang aura ini berbahaya. Apakah kau lupa aku memiliki akar spiritual emas dan terintegritas dengan api hitam kekacauan? Hal ini belum cukup untuk mencelakaiku, kata Xiao Yuan dengan senyum percaya diri. Omong kosong. Bahkan jika itu kakekmu dia akan menjadi orang gila jika berada di sini. Kau hanya beruntung memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, teriak Bing dengan kesal. Lalu mengapa dirimu tidak terpengaruh? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Bagaimana mungkin tuan ini bisa dibandingkan dengan mayat iblis kecil? Bahkan iblis ini tidak memiliki 1% dari kekuatan tuan ini, kata Bing dengan bangga. Iblis. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan kenyataan ini. Baru pertama kali dia mendengar keberadaan iblis di tempat ini. Mereka memang pernah mendengar cerita turun-temurun dari manusia dari zaman dahulu mengenai iblis. Namun keberadaan ini tidak ada satupun orang yang pernah melihatnya sendiri. Namun Xiao Yuan tidak meragukan perkataan Bing. Keberadaan Bing sendiri adalah hal yang sudah melampaui akal sehatnya dan apakah dia memiliki alasan untuk tidak percaya tentang keberadaan iblis? Iblis itu apakah seperti roh jahat yang buruk rupa? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bodoh sekali. Iblis itu tidak jauh berbeda dengan kalian para manusia. Perbedaannya adalah kalian berasal dari ras yang berbeda. Selain iblis ada juga ras monster dan masih banyak yang lainnya. Bing melanjutkan. Kau tenang saja. Jika iblis itu masih hidup dia pasti sudah datang dan mengambil kepalamu. Tidak. Bahkan dia akan menimbulkan masalah besar dan menghancurkan semua manusia dari dulu. Kemungkinan iblis ini sudah mati dan di sini hanya tersisa Qi iblis yang keluar dari mayatnya. Qi iblis ini dapat membuat manusia menjadi gila. Karena itulah aku bilang dirimu beruntung karena memiliki akar spiritual emas. Episode sebelumnya. Bab 223 Numpang. Episode berikutnya.
Bab 225 Merebut Tubuh.